Saudaraku, saya akan bagikan bagian yang ketiga dari seri firman Tuhan bulan ini, yaitu Tuhan gembala jiwaku. Kita manusia tidak sekedar terdiri secara fisik, secara jasmani. Tapi kita punya yang namanya jiwa. Dan berita baiknya, jiwa kita digembalakan langsung sama Tuhan. Dan dia gembala yang baik. Ya, kita bersyukur punya gembala yang baik. Nah, dalam bagian yang ketiga ini saya mau bagikan satu firman Tuhan. Judulnya adalah full tank, full happiness. Saya berdoa ini yang Anda alami hari ini. Hatimu, tankinya dibuat penuh sampai meluap dengan happiness, dengan kebahagiaan dan sukacita ilahi dari surga. Kenapa ini penting? Karena hari-hari ini banyak orang yang hatinya kosong. Banyak orang yang jiwanya hampa. Dan Anda perlu dipenuhi loh. Karena kalau jiwanya hampa, hatinya kosong, kita nggak bisa merasakan joy. Masih hidup tapi seolah-olah gak kerasa hidup. Masih beraktivitas, bekerja, tapi gairah semangat untuk bekerja sudah hilang. Masih melayani, tapi kasih mula-mulanya sudah gak ada lagi. Gak kerasa lagi. Itu sebabnya mari buka hati kita lebar-lebar dan kita minta Roh Kudus penuhkan hatiku. Sampai full tank. Tangki hatinya sampai full. Sehingga hidup kita meluap dengan sukacita. Meluap dengan kebahagiaan. Meluap dengan roh yang berkobar-kobar. Hari Rabu yang lalu saya nyetir mobil dari Jakarta ke Solo bersama dengan keluarga. Waktu dalam perjalanan istri saya ngomong bensinnya diisi dulu. Saya ngelihat, wah masih cukup, oke lah, no problem. Nanti saja kita di rest area mana kita akan isi. Ya sudah, kita ngobrol-ngobrol. Lupa ngisi saudara. Namanya lupa, nggak ada obatnya. Ya Anda nggak bisa beli obat lupa di apotek sana. Tiba-tiba suara ting, terus muncul sinyal lampu warna kuning yang mengindikasikan bensin saya sudah habis. Hampir habis. Itu kalau full, saya ngisi full, ya itu di mobil saya bukan cuma kayak ada penunjuknya full gitu ya. Tetapi ada angkanya bisa dipakai berapa kilometer. Jadi kalau full itu 800 kilometer. Waktu bunyi ting, saya mulai gugup nih. Waduh, harus cari cepat pom bensinin. Tapi pom bensin itu gitu. Kalau pas kita butuh cari, kok enggak ketemu? Tapi kalau enggak dicari, di mana-mana ada. Ya, jadi saya mulai cari pom bensin sampai sekian lama. Akhirnya dapat. Hati sudah rada lega sedikit, mau ngisi bensinnya habis. Tambah tegang lagi nih. Karena sekarang tulisannya tinggal 12 kilometer. Padahal masih di tol. Sehingga akhirnya saya ambil keputusan, wah ini nggak mungkin ini. Ini harus keluar dari tol, cepet cari pom bensin yang ada terdekat di mana. Akhirnya kita cepat keluar dari tol, kita cari pom bensin, ketemu pom bensin, mau senang sebentar, habis lagi bensinnya. Itu sampai 3 kali. Itu benar-benar sudah sampai benar-benar mepet, saudaraku. Ya sudah hampir kosong itu tangki mobil. Dan saya nggak kebayang kalau seandainya waktu itu benar-benar kehabisan bensin dan mogok di tengah jalan. Padahal kami sekeluarga sudah seharian di perjalanan dan itu sudah malam. Dan di mobil itu ada dogi-doginya juga anak-anak ya. Anjing-anjingnya itu. Terus kemudian kita lagi macet di tengah jalan. Betapa bingungnya dan betapa kacaunya keadaan pada waktu itu. Tapi saya bersyukur kita selalu punya Tuhan yang baik. Kita punya Tuhan yang selalu tersedia anugerahnya buat kita. Di saat sudah hampir empty, hampir kosong, hampir habis. Akhirnya ketemu pom bensin. Dan ketika pom bensin tersedia, saya langsung ngomong sama mbaknya. Mbak, full tank.
langsung diisi, lega hati ini. Saya lanjutkan perjalanan dan semuanya penuh dengan sukacita. Kadang-kadang dalam kehidupan, kita jalani kehidupan, terjadi ini, terjadi itu, ngalami ini, ngalami itu. Kalau enggak hati-hati, bahkan saat ini mungkin saudara hatinya sedang kosong. Hatinya, staminanya sedang habis. Sukacitanya sedang lobet. Kayak tadi saya, tinggal sedikit lagi habis. Semangatnya, gairah berjuangnya sudah habis. Tapi saya mau berdoa hari ini. Karena firman Tuhan kalau disampaikan seperti ini, gak pernah kebetulan. Saya tahu Roh Kudus mau kerjakan sesuatu. Dan doa saya hari ini, tangki hatimu akan diisi penuh oleh Roh Kudus. Dibuat sampai melimpah dan penuh kembali dengan sukacita. Saya berdoa hari ini kasih mula-mula Anda dikobarkan kembali. Api roh saudara dibangkitkan kembali. Semangat juang saudara dikobarkan kembali. Amin. Karena itu mari kita minta Tuhan penuhi hatiku sampai full tank. Full happiness, full joy. Nah tapi kita harus ngerti dulu apa penyebab seseorang bisa merasa hampa, kosong dalam hidupnya. Ada banyak penyebabnya. Yang pertama dimulai dari kehilangan orang yang dicintai. Banyak orang mengalami hampa hatinya karena kehilangan orang yang sangat disayangi. Anda perhatikan suami istri sudah puluhan tahun hidup bersama terus-menerus sampai salah satunya dipanggil pulang. Biasanya sebagian ngalami yang namanya hatinya jadi hampa. Ya, mungkin bukan suami istri, mungkin saudara yang dekat, yang memang sama kita dekat. Kita sangat sayang. Kalau sampai tiba-tiba nggak ada, ini sebagian orang saya sudah ketemu yang memang ngalami struggle. Hatinya jadi hampa. Ada lagi orang yang mengalami hati hampa karena kejadian peristiwa traumatis. Waktu kecil diperkosa, dilecehkan secara seksual. Dia sudah tumbuh dewasa, sudah menikah pun kayak masih ada yang belum benar di hati ini. Masih ada yang belum beres, yang kosong di hati ini. Ada lagi yang mengalami hatinya kosong karena bullying. Terjadi di sekolah. Zaman sekarang bukan cuma bullying di sekolah ya, bullying di tempat kerja, di kantor, di perusahaan, bahkan di rumah, di antara keluarga sendiri. Dan yang kayak gitu kadang-kadang membawa dampak yang sangat negatif buat jiwa seseorang sehingga ngerasa hampa, ngerasa kosong. Sebagian lagi ngalami hati yang hampa karena perubahan hidup yang drastis. Ya misalnya nih ya, yang kita kenal dengan post power syndrome. Tadinya aktif kerja, sampai di satu titik pensiun. Tadinya di kantor punya jabatan tinggi, punya power dan dihormati sama semua anak buah, wah menghargai, menghormati. Sekarang sudah nggak ada lagi. Kadang-kadang perubahan kayak gitu membuat hati bisa menjadi hampa, jiwa jadi kosong. Atau mungkin orang tua yang tadinya enjoy banget sama anak-anaknya di rumah bersama, bercanda ria. Tapi satu demi satu anak-anaknya pergi, berkeluarga, mandiri, dan sekarang tinggal sendiri di rumah. Dan sebagian orang tua merasa kosong. Ada lagi penyebabnya adalah karena mengalami kegagalan. Tapi ini bukan semua jenis kegagalan ya. Karena yang namanya kegagalan semua orang pasti ngalami, bahkan orang sukses pasti gagal. Maksudnya pasti pernah gagal dulu. Karena kegagalan adalah rangkaian dari kesuksesan. Kalau sudah mau sukses itu mesti diawalinya gagal dulu. Tapi jangan menyerah. Gagal lagi, jangan menyerah. Dan jangan menyerahnya bukan cuma polosan. Sambil belajar, apanya yang salah, harus dirubah gimana, dibuat gimana. Anda gitu terus, pasti sampai di satu titik kegagalanmu jadi keberhasilan. Amin. Jadi yang namanya kegagalan kita semua ngalami. Tapi yang saya maksudkan di sini adalah kegagalan yang jadi pukulan telak yang kerasa dampaknya begitu menyakitkan. Seringkali yang kayak gitu menyebabkan orang dampak negatif di jiwanya. Jadi ngerasa kosong. Saya ketemu sama orang-orang yang tadinya di top level.
akhirnya bersinar dengan terang. Tapi terus kemudian ada manuver di perusahaan itu, digoyang dia, dijegal dia, akhirnya dipotong dari jabatannya, dan dia ngerasa jadi kosong, jatuh, ngalami kejatuhan. Jadi kosong. Atau sebagian lagi ngalami hampa di dalam jiwanya. Kenapa? Karena dosa. Karena Alkitab yang ngomong, ketika manusia jatuh dalam dosa, maka manusia kehilangan kemuliaan Allah. Berarti ada sesuatu yang hilang. Ada yang kosong. Karena dosa. Saya nggak tahu satu demi satu. Apa itu yang menyebabkan jiwa kita, jiwa saudara mengalami kekosongan atau kehampaan. Tapi doa saya hari ini, kita masing-masing mengalami Tuhan secara pribadi dalam hidup kita. Dia gembala jiwa kita. Dan berita baiknya, dia gembala yang baik. Dia akan menuntun kita ke padang yang berumput hijau, ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwa kita. Biarlah hari ini jiwa Anda disegarkan oleh Tuhan. Anda yang letih dikuatkan oleh Tuhan. Anda yang sudah kayaknya kehilangan motivasi hidup. Hari ini apimu dikobarkan kembali. Semangatmu dinyalakan kembali. Yang percaya katakan amin dan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Jadi saya mau ajak saudara belajar dari kisah-kisah dalam Alkitab. Bagaimana orang-orang yang sempat mengalami kehampaan dalam hidupnya, tapi bisa dipulihkan. Karena saya yakin hari ini hari pemulihan saudara. Amin. Kita akan belajar dari 3 sosok dalam Alkitab yang mengalami hal itu. Kita mulai yang pertama ya. Pribadi pertama adalah perempuan Samaria yang ketemu sama Tuhan Yesus di dekat sumur Yakub. Kita baca Yohanes 4 ayat 15 sampai 18. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai berapa banyak? 5 suami. Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Saya mau tanya sama saudara, waktu Anda baca tentang kisah perempuan Samaria ini, apa yang ada di benak saudara? Persepsi saudara tentang perempuan ini apa? Sebagian orang punya persepsi, wah ini pasti perempuan gak beres nih. Tukang gonta-ganti laki-laki ini. Ya ini perempuan gak benar nih, pendosa ini. Kadang-kadang saudaraku, kita manusia terlalu cepat menghakimi orang lain. Terlalu cepat melabeli orang lain. Tapi kita gak sungguh-sungguh ngerti apa yang terjadi dalam hidupnya. Coba kita belajar ya. Yesus itu ketika ketemu dengan perempuan ini, gak langsung menghakimi gitu loh. Tapi cara Yesus berurusan dengan perempuan ini, dia melihat perempuan itu sebagai sosok pribadi yang hatinya ngalami kekosongan. Hatinya hampa, dia lagi nyari sesuatu. Dan dia berusaha memenuhi kekosongan hatinya itu, dia pikir dengan dapat laki-laki yang benar, hatinya bisa terobati. Tapi ternyata gak dapat juga. Dia ganti lagi, gak dapat juga. Jadi perempuan ini adalah sosok pribadi yang lagi ngalami kekosongan dalam hatinya. Kita nggak ngerti ya kisah persisnya seperti apa karena Alkitab juga nggak ngomong backgroundnya seperti apa. Tapi kadang-kadang orang ngalami seperti yang dialami perempuan ini nggak gampang loh saudaraku. Mungkin bisa saja gini, belum tentu perempuan ini yang nakal. Tapi bisa saja dia dari keluarga yang baik-baik. Dan yang saya percaya ini pasti perempuan cantik. Karena banyak yang naksir. Benar nggak? Dan saya kok yakin ini perempuan dari keluarga cukup berada. Mungkin bisa jadi diawali dia jatuh cinta dengan seorang pria. Dia pikir ini cinta beneran. Akhirnya married. Tapi ternyata tanpa dia sangka. Lakinya itu bukan cinta sama dia. Tapi cinta sama duitnya. Setelah married dipastiin ini itu. Akhirnya diceraikan hanya untuk dapat gonogininya aja. Terjadi nggak yang kayak gitu di zaman sekarang? Ada juga loh, ada juga. Bisa juga terjadi di zaman itu.
Dan dia mungkin sampai trauma, dia kayak gak percaya ngalami semuanya itu. Sampai untuk sekian saat dia gak berani. Sampai akhirnya waktu berjalan mungkin dia mulai buka hati lagi. Ada pria yang dia anggap benar, deketin dia. Akhirnya mereka menikah. Dia pikir yang kali ini akan berbeda. Tapi ternyata yang kedua ini, dia kaget waktu pacaran baik banget. Setelah menikah, ternyata mania. Ternyata tukang main tangan yang sampai di level KDRT-nya membahayakan nyawa. Jadi ada KDRT itu levelnya beda-beda ya. Tapi ini sampai membahayakan nyawa, bahkan membahayakan nyawa anak-anaknya. Dan akhirnya pernikahan itu kandas lagi. Saya mau tanya sama saudara, kalau seandainya ada orang yang ngalami seperti itu, kandas kedua kalinya, dengan dia nggak punya maksud kayak gitu dan ngalaminya memang tragedi kayak gitu. Kira-kira jiwa tuh hancur nggak sih? Jiwa tuh sudah hancur. Siapa yang mau ngalami gitu? Dan biasanya psikologi manusia, kalau sudah hancur kayak gitu, sudah habis dah, hancur sekalian deh. Kadang-kadang orang terjerumus kayak gitu belum tentu karena kemauannya, tapi karena memang ya sudah kayak gitu. Makanya Yesus tidak langsung melabeli dengan yang negatif. Yesus tidak menghakimi perempuan itu, tetapi Yesus mau memulihkan perempuan itu yang kosong hatinya. Hari ini apapun keadaan saudara, gak peduli manusia melabeli Anda seperti apapun, tapi saya punya berita baik buat saudara. Masih ada Yesus, dia gembala yang baik, dia gembala jiwa kita, dia mau memulihkan hidup kita, dia mau menyegarkan jiwa kita. Mari kita lihat apa yang Yesus lakukan untuk memulihkan perempuan Samaria ini. Kita baca Yohanes 4 ayat 10 sampai 11. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu apa? Air hidup. Jadi untuk perempuan yang mengalami kekosongan dalam jiwanya itu, supaya bisa dipulihkan, Yesus ngomong, aku berikan air hidup. Hari ini saya berdoa, Anda terima air hidup yang dari Tuhan. Kita semua yang mengalami kehampaan dan kekosongan jiwa kita dipenuhi dengan air kehidupan yang dari Tuhan. Tapi saudara tahu nggak air hidup itu apa? Karena perempuan ini nggak paham. Coba lihat kata perempuan ini, ayat 11. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Yesus bicara tentang air hidup, tapi yang di benak perempuan ini air jasmani, air dalam sumur yang di depannya itu. Saya mau ngomong gini sama saudara, yang bisa memenuhi kekosongan hidup kita bukan air jasmani, bukan perkara-perkara jasmani, bukan kenikmatan jasmani. Kalau Anda ngerasa hidupmu kosong, terus Anda cari sesuatu, apa yang Anda lakukan? Biasanya, sebagian orang nonton Netflix semalaman. Langsung 1 season selesai. Saya mau tanya, kalau saudara lakukan itu, kira-kira jiwa saudara puas nggak? Iya, kayak minum air jasmani tadi, dahaga terus minum air, puas nggak? Yes, tapi Yesus ngomong, kamu akan haus lagi. Kalau Anda cari pemenuhan hati, dari perkara-perkara jasmani, itu cuma sementara. Akhirnya haus lagi. Akhirnya hampa lagi. Akhirnya kosong lagi. Sadarilah bahwa perkara lahiriah itu terbatas. Mari kita lihat sekarang apa yang Yesus mau lakukan. Apa artinya air hidup yang Tuhan mau berikan kepada perempuan ini. Ayat 13 dan 14. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal.
Saya mau ajak saudara, mulai hari ini. Jangan ngejar perkara lahiriah, kenikmatan jasmani untuk mengisi kekosongan kita. Karena itu cuma sementara. Ayo kita buka hati kita lebar-lebar. Cari Tuhan dalam hidup saudara. Datang mendekat sama Roh Kudus. Karena ketika Anda ada di dalam hadiratnya, disitulah air kehidupan itu akan mengalir. Air kehidupan itu akan memenuhi hati saudara. Itu yang dikatakan oleh Daud. Dalam hadirat Tuhan aku tenang. Dalam hadirat Tuhan aku damai. Dalam hadiratnya aku puas. Hatinya penuh sampai meluap. Ayo buka hati kita lebar-lebar dan kita minta Tuhan. Yang aku mau engkau lebih lagi, penuhi aku dengan rohmu lebih lagi. Makanya saya mau ajak saudara ya, hari ini bagus Anda datang untuk beribadah. Tapi tahukah sudah di tempat ini ada juga yang namanya Pondok Daud. Artinya Anda bisa datang any day, anytime. Hari apapun. Karena tiap hari di sini ada yang namanya Pondok Daud. Di situ seperti Daud. Daud itu kesukaannya memuji, menyembah. Sampai dia sering ngomong sama dirinya sendiri. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Benar gak? Kenapa? Karena kadang-kadang ada momen tertentu kita tuh gak mood memuji Tuhan. Kita harus menyemangati jiwa kita untuk tetap memuji Tuhan saat kita gak mood. Karena Daud tahu satu rahasia nih. Saat dia memuji Tuhan, saat dia menyembah, saat dia mengucap syukur. Dari sini meluapnya pujian penyembahan. Dari surga mengalirnya air kehidupan. Oh, biarlah hari ini engkau dipenuhi dengan air kehidupan, air kasihnya, air pengurapannya, memenuhi hidup saudara. Rohnya yang kudus mengalir, memenuhi hati saudara. Sehingga engkau bisa ngerasain seperti Daud. Biarlah aku penuh, melimpah. Wow. Tadinya kosong, sekarang dipenuhkan sama Tuhan. Seperti perempuan Samaria itu, begitu dapat air kehidupan yang dari Tuhan itu, hidupnya berubah seketika. Tadinya gonta-ganti, laki-laki hanya untuk cari sesuatu yang bisa memenuhi kekosongan di dalam hatinya. Tapi ketika dia terima air kehidupan yang dari Tuhan, berubah total. Babak yang baru dimulai dalam hidupnya. Babak hidup yang indah, penuh dengan sukacita. Doa saya mulai hari ini, Anda gak lagi menjalani hidupmu dengan lesu, dengan letih, capek, sedih. Mulai hari doa saya, babak baru dimulai dalam hidup saudara. Itu babak hidup yang menyenangkan. Babak hidup yang penuh dengan semangat yang baru. Ada sukacita yang baru. Ada daya juang yang baru. Api yang baru dinyalakan dalam hidup saudara. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan. Yang kedua, pribadi yang akan kita pelajari adalah Abraham. Abraham ini dikenal sebagai bapak orang percaya, orang beriman. Imannya besar. Tapi ternyata orang yang imannya besar juga sempat ngalami kehampaan dalam jiwanya. Buktinya apa? Nanti di rumah Anda boleh baca dengan lengkap Kejadian 15. Saudara akan menemukan Tuhan datang sama Abraham dan ngomong gini. Abraham, aku akan memberkati engkau. Dan upahmu sangat besar. Saya tanya sama saudara, kalau nanti selesai ibadah ini di rumah, tiba-tiba sebelum Anda tidur, didatengin sama Tuhan sendiri. Dan Tuhan ngomong, aku akan memberkati engkau. Dan upahmu, berkatmu akan besar. Masa depanmu akan besar. Kemenanganmu akan besar. Kesuksesanmu akan besar. Kira-kira respon saudara gimana? Wah, kita pasti excited sekali. Haleluya. Tapi sudah tahu nggak? Responnya Abraham itu beda banget. Tuhan loh yang ngomong langsung. Gak melalui pendeta, gak melalui nabi. Tuhan yang ngomong, aku akan memberkati engkau. Upahmu akan besar. Abraham malah jawab, sudahlah Tuhan, ngapain berkatin? Sebentar lagi aku mati, gak punya anak, sia-sia semuanya. Bayangin saudaraku, se-flat itu. Gak ada excitementnya, gak ada sukacitanya, gak ada responnya. Flat. Dengar janji Tuhan. Hatinya.
kosong. Itu orang yang sedang hampa hatinya. Benar apa tidak? Kenapa dia hampa hatinya? Dia sudah nunggu janji Tuhan. Bahwa Tuhan akan ngasih keturunan. Tuhan akan ngasih anak sama dia. Tapi dia tunggu, dia percaya, dia imani. Tidak juga terjadi. Nothing. Puluhan tahun, nothing happen. Tidak ada yang terjadi. Sampai dia capek dengerin Tuhan langsung yang ngomong. Bukan pengkhotbah. Tapi Tuhan langsung yang khotbah sama dia. Sing, gak ada amin. Ngapain ya? Saudara harus tahu loh. Ada orang-orang di luar sana yang paling anti mujizat, paling anti berkat. Sebenarnya diawali paling percaya mujizat, paling mengharapkan mujizat Tuhan kerjakan. Tapi karena nunggu lama gak terjadi seperti Abraham. Akhirnya kecewa. Atau mungkin ada di antara saudara di tempat ini. Karena Anda sudah dengerin firman Tuhan. Dengerin janji Tuhan. Diulangi tiap minggu. Ketika Anda dengar lagi firman Tuhan. Tuhan akan punya rencana besar dalam hidupmu. Akan terjadi mujizat besar dalam hidupmu. Yang lainnya excited. Semangat. Tapi saudara kayak di hatinya kayak Abraham. Flat. Kayak gak kerasa lagi. Setelah ngapain? Bicara kenyataan aja. Kenyataannya nih loh. Keadaan saya. Keadaan keuangan saya ini remuk kayak gini nih loh. Keadaan pernikahan. Keluarga saya hancur kayak gini. Kita mau ngomong apa? Itu yang dialami oleh Abraham. Karena itu flat di hatinya, ngapain, gak usah ngomong mujizat, berkat apa itu, terobosan. Flat saudaraku. Tapi saya bersyukur Tuhan tidak menyerah. Dan saya bersyukur Tuhan terus bekerja. Sampai Abraham dipulihkan kembali. Jadi buat saudara apapun keadaan saudara, saya mau katakan hari ini gembala kita yang baik akan datang dan menjamah hidup saudara. Dia akan datang membaharui roh saudara dan dia akan membangkitkan iman saudara. Amin. Mari kita lihat apa yang Tuhan lakukan. Kejadian 15 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Lihat ini, cara Tuhan memulihkan Abraham. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi ternyata cara Tuhan memulihkan Abraham itu gini. Ditulis tadi, Tuhan bawa Abraham keluar dari kemahnya. Dan Tuhan ngomong, sekarang lihat ke atas, lihat ke langit. Tadinya Abraham cuma ngelihat ke bawah. Cuma ngelihat kemahnya. Mata Abraham itu cuma ngelihat situasi jasmaninya yang terbatas. Mana mujizat gak ada, gak punya anak. Mana janji Tuhan. Ngelihatnya yang terbatas, ngelihatnya cuma dengan mata jasmaninya. Urusan yang di dunia, yang di bawah ini. Tapi Tuhan ngomong, keluar Abraham, jangan kayak gitu terus. Belajar, lihat ke langit. Lihat ke atas. Saya hari ini mau ngomong sama saudara. Belajar, lihat janji Tuhan. Saya berdoa dalam nama Yesus. Anointing to see, urapan untuk melihat. Diberikan kepada saudara. Sehingga bukan hanya melihat dengan mata jasmani. Tapi mata imanmu, mata roh hatimu terceri. Dan mulai hari engkau bisa melihat. Masih ada bintang-bintang di langit. Masih ada janji Tuhan. Dan rencana Tuhan yang besar. Dan perkara-perkara hebat yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saudara. Amin. Jangan putus asa dan menyerah dalam hidup saudara. Tuhan masih mengasihi saudara. Tuhan masih mau bekerja di dalam hidup saudara. Abraham begitu dicelikkan mata rohaninya bisa melihat visi yang baru itu. Padahal tadinya visi itu pernah dia punya. Tapi karena nunggu kelamaan visinya kabur. Visinya hilang. Orang kalau visinya hilang, kehilangan visi. Akhirnya jadi ngelentrek. Benar nggak? Ada nggak di sini yang kehilangan visi? Ada nggak di sini yang merasa impiannya sudah kandas? Ada nggak di sini yang pernah dapat rema hebat? Akan janji Tuhan yang luar biasa. Tapi sekarang rema itu sudah Anda lepasin. Tapi hari itu yang Tuhan kerjakan sama Abraham. Visi yang pernah hilang itu Tuhan kembalikan sama Abraham.
Hari ini saya berdoa setiap orang di tempat ini yang sempat kehilangan visinya. Tuhan kembalikan sama saudara. Impian itu Tuhan hidupkan kembali. Rema itu Tuhan bangkitkan kembali di dalam kehidupan saudara. Begitu Abraham bisa melihat lagi. Mata rohanya terbuka lagi. Ngelihat ya masih ada bintang di langit. Imannya bangkit. Tadi ada baca enggak? Ditulis gini. Lalu percayalah Abraham sama Tuhan. Padahal tadinya Tuhan ngomong janji yang sama. Flat. Artinya ngapain Tuhan? Dari yang antipati terhadap janji Tuhan. Sekarang dicatatnya. Lalu percayalah Abraham pada Tuhan. Oh saya berdoa. Kebangkitan kayak gitu akan terjadi dalam hidup saudara yang selama ini flat. Hari ini doa saya iman saudara bangkit. Anda maju dan meresponi janji Tuhan. Dan saya berdoa janjinya nyata. Tergenapi dalam hidup saudara. Amin. Ini yang dialami Abraham. Sekarang yang terakhir ya, yang ketiga. Pribadi yang akan kita pelajari namanya adalah Yakub. Saudaraku, Yakub ini juga pernah mengalami yang namanya kehampaan di dalam hidupnya. Karena dia kehilangan anak yang paling dia sayang. Siapa yang namanya? Yusuf. Dia masih punya banyak anak yang lain. Tapi yang satu itu spesial buat dia. Mungkin dalam hidup saudara masih banyak hal yang baik. Tapi ada sesuatu yang begitu Anda sayangi. Dan ketika engkau kehilangan itu seolah-olah sudah kiamat semuanya. Kayak Yakub, dia nggak bisa lagi melihat masih ada berkat Tuhan yang lain. Masih ada begitu melimpah anugerah Tuhan. Pokok begitu Yusuf dianggapnya mati. Seolah-olah semuanya sudah habis. Hidupnya kosong, hampa. Mari kita baca Kejadian 37 ayat 34 sampai 35. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya. Lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya. Dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia. Tetapi ia menolak dihiburkan. Coba Anda renungkan ini. Pernah nggak ngalami kayak gitu? Atau ketemu sama teman saudara yang mau dihibur? Sudahlah. Mungkin kita sendiri, Anda mungkin dalam keadaan seperti itu. Anda nggak mau diganggu orang lain ngomong apa malah jadi mengganggu saudara. Padahal maksudnya menghibur. Tapi Yakub dalam kondisi yang bahkan dihibur aja dia nggak mau. Ini keadaan Yakub pada waktu itu. Serta katanya, tidak, aku akan bergabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Jadi saudara bisa melihat bagaimana Yakub mengalami kehampaan karena kehilangan anak yang paling dia sayangi. Saya nggak tahu ya sama kita masing-masing. Mungkin ada juga di antara saudara kehilangan sosok teman dekat atau keluarga yang sangat Anda sayangi. Dan akhirnya hampa hidupmu. Sebagian orang saya tahu persis bukan seseorang yang hilang. Sesuatu yang berharga. Ada yang kehilangan rumah warisan dari turun-temurun. Harusnya saudara merasa itu tanggung jawabmu dan engkau pegang itu. Tapi karena situasi begitu rupa akhirnya terlepas. Dan saudara ngerasa kayak bahkan mungkin nyalain diri sendiri. Sebagian lagi kehilangan reputasinya. Kehilangan nama baiknya. Seperti Yakub saat ini mungkin kalau ada yang mau menghibur aja lebih baik saudara ngomong, gak usah ngomong deh, gak usah ngomong. Kayak Yakub menolak untuk dihibur. Tapi saya tahu saat ini gembala jiwa kita. Dia gembala yang baik. Di dalam Tuhan engkau akan mendapatkan penghiburan yang sejati. Dan seperti Tuhan sanggup memulihkan Yakub, Tuhan akan pulihkan hidup saudara hari ini. Tuhan akan pulihkan jiwa saudara. Coba kita lihat ya apa yang Tuhan lakukan. Ini ayat terakhir Kejadian 45
ayat 26 sampai 28. Pemain musik boleh maju ke depan. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin. Saya tanya sama saudara, kalau seandainya sekarang Anda jujur dan mendeskripsikan keadaan hati saudara, kira-kira satu kata yang paling tepat apa yang bisa mendeskripsikan hatimu? Kalau Yusuf, dingin. Sudah kayak mati hatinya, sudah gak kerasa apa-apa lagi. Dapat kabar baik pun, Yusuf masih hidup, Yusuf ada. Dingin. Lanjutin pembacaan ini. Sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya. Tolong perhatikan kalimat berikut ini, karena ini poin finalnya. Maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Kata Yakub, cukuplah itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Jadi kata ini saudaraku, maka bangkitlah kembali semangat Yakub. Kalau Anda baca dalam Alkitab bahasa Inggris, ditulisnya gini. The spirit of Jacob. Roh Yakub. Revive. Revive itu apa? Dibangkitkan. Padahal tadinya hatinya sudah dingin, beku. Perasaannya sudah mati, sudah khas. Dia ngomong aku bakal berduka, aku akan bersedih sampai mati. Tapi orang yang sudah dalam kondisi yang kayak gitu, ditulis the spirit of Jacob revive. Hari itu dia mengalami revival di dalam jiwanya. Apa yang selama ini sempat mati dalam hidupnya dibangkitkan kembali oleh Tuhan. Dan doa saya hari ini revival yang sama saudara juga alami dalam kehidupan saudara. Roh saudara dibangkitkan. Api saudara dinyalakan kembali. Pengharapan saudara dikobarkan kembali oleh Tuhan. Karena begitu the spirit of Jacob revive, perubahan terjadi seketika. Kenapa saya ngomong begitu? Karena gini, Yakub ini dia seorang dreamer, dia tuh seorang pemimpi. Dan sejak dari kecil dia sering dapat mimpi, penglihatan dari Tuhan. Makanya nurun ke Yusuf kan, Yusuf juga kayak gitu dapat dari mana? Dari bapaknya, nurun itu. Satu warisan rohani yang luar biasa. Tapi tahu nggak saudara, waktu dia dapat kabar Yusuf mati, sejak saat itu tidak pernah dicatat dalam Alkitab Yusuf dapat mimpi, Yusuf dapat penglihatan. Tiba-tiba karunia-karunia rohaninya hilang. Ternyata saudaraku ya, ketika jiwa manusia itu hancur, ketajamannya hilang, kepekaannya hilang, karunia-karunia rohnya hilang. Tetapi setelah sekian puluh tahun, begitu hari itu dia dapat berita Yusuf masih hidup. Yusuf ada. Sudah tahu nggak apa yang terjadi? The spirit of Jacob revive. Roh yang sudah pada mati itu bangkit kembali. Begitu rohnya bangkit, nanti di rumah Anda boleh teliti, pelajari. Anda akan menemukan. Gak lama setelah rohnya bangkit, tiba-tiba dia dapat mimpi lagi. Tiba-tiba dia dapat penglihatan kembali. Semua ketajaman dan kehebatannya, semua karunia-karunia rohnya yang dia pikir hilang, balik semuanya. Dalam hidup ini, saya juga ngalami, saudara juga ngalami. Kadang-kadang things happen that can crush our spirit. Hal-hal tertentu bisa terjadi dan itu bisa menghancurkan jiwa kita. Dan kalau saudara izinkan jiwamu dihancurkan, nanti Anda akan menemukan tiba-tiba kepekaannya hilang. Karunia-karunia rohnya hilang, ketajamannya hilang, kreativitasnya hilang. Tadinya, dulunya Anda kalau ngerjain sesuatu, jadi lagi. Wah ngambil kunci, benar, tepat. Tiba-tiba semuanya salah semua.
Hilang, kayak hilang semuanya. Tapi kalau hari ini engkau buka hati dan engkau alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan gembala jiwamu itu, saya berdoa seperti rohnya Yakub dibangkitkan. Hari ini hari kebangkitan saudara. Rohmu juga dibangkitkan. Ketika rohmu bangkit, mulai hari ini saya deklarasikan ketajamanmu akan dikembalikan. Kreativitasmu dikembalikan. Kemenanganmu, kesuksesanmu akan dikembalikan kembali sama Tuhan. Karena hari ini hari kebangkitan. Siapa mengalami itu? Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Nyanyikan lagu ini. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, peduliku. Dalam baikku menikmati kasih. Mari bersama-sama angkat dua tangan ke tengah. Saya mau berdoa supaya kita dipenuhi dengan air hidup itu. Bukan air jasmani, tapi air ilahi yang dari Tuhan. Air yang membawa kehidupan, kepenuhan, kenikmatan, kepuasan yang sejati di dalam Tuhan. Itu sebabnya saya mau pastikan kita semua punya Yesus dalam hidup kita. Saya ajak saudara yang belum pernah undang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita buka hati kita, mari minta Dia masuk dalam hidup kita. Jadi Tuhan kita, jadi Juru Selamat. Maka dosa-dosamu akan diampuni. Dan engkau akan menerima jaminan keselamatan hidup yang kekal. Engkau akan diberi air hidup yang dari Tuhan. Ada yang mau itu? Mari kita angkat dua tangan kita. Ikuti doa ini. Katakan, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni dosa-dosaku. Selamatkan aku ya Tuhan. Mulai sekarang. Hidupku milik Tuhan Yesus. Aku mau ikut Yesus. Melayani Yesus. Jadi saksi Kristus. Seumur hidupku. Dan aku percaya. Aku sudah diselamatkan. Terima kasih. Terima kasih. Yang kedua, sekarang saya mau berdoa supaya Anda mengalami revival seperti yang dialami oleh Yakub. Sekian lama, sekian puluh tahun dalam hidupnya, hatinya dingin, hampa, kosong, beku sudah, mati sudah. Tapi hari itu, the spirit of Jacob revive. Doa sama Tuhan saudaraku, supaya saat ini jadi saat revival dalam hidup saudara. Jadi saat kebangkitan di dalam iman saudara. Anda yang mau mengalami revival yang dari Tuhan itu, angkat tangan saudara, angkat doa saudara. Katakan, ya Roh Kudus, jamah aku, bangkitkan aku Tuhan.
semuanya doa. Bangkitkan aku ya Tuhan. Bangkitkan aku ya Tuhan. Bangkitkan Tuhan jamaah seperti Yakub yang dibangkitkan Tuhan. Bangkitkan kembali hati ini, iman ini, sukacita ini. Bangkitkan ya Tuhan. Api yang sudah lama padam itu dinyalakan kembali. Kasih mula-mula itu kobarkan kembali. Oh, lapak syarah, lapak syarah, lapak syarah, lapak syarah, lapak syarah. Segila lapak syarah, lapak syarah, lapak syarah. Oh, thank you, Jesus. Hari ini hari revival, hari kebangkitan. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Diam dalam baik-Mu, menikmati kasih. Mari, yang terakhir, yang terbaik. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Hidup selalu diam dalam baik-Mu, menikmati kasih. Menikmati kasih. Menikmati kasih anugerah-Mu. Terima kasih. Thank you. Amin.